Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baharudin dengan NIM 6022120. Saya mahasiswa semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya sedang membuat video dengan tema analisis dan organizing. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah Public Relation dengan dosen pengampu Bapak Hafizen. Baiklah, mengenai tentang Public Relation, setiap perusahaan ataupun instansi pasti memiliki yang namanya Public Relation. Guna dari seorang yang bekerja di Public Relation adalah membuat citra baik untuk perusahaan kepada khalayak yang ada di luar dari instansi tersebut. Pembahasan pertama yang ingin saya bahas adalah tentang analisis organizing. Lihat dasar pengertiannya dulu. Jadi dasar pengertiannya adalah merupakan serangkaian langkah untuk kita meneliti terhadap efektivitas organisasi berdasarkan misi dan strategi organisasi yang setelah ditetapkan. Jadi ketika kita ingin menganalisis, kita harus memahami strategi, visinya dulu. Jadi itu serangkaian awal yang harus kita lakukan untuk menganalisis. Ada beberapa alur kegiatan sebelum kita memahami situasi kondisi tempat kita menganalisis ketika kita bekerja sebagai orang PR. Yang pertama itu ada tujuan. Kita harus paham tujuan kita untuk ke lapangan itu seperti apa. Yang kedua, kita harus memiliki metode dan memiliki alat yang cukup mumpuni untuk kita terjun ke lapangan. Yang ketiga itu ada proses dan jadwal. Tentukan bagaimana prosesnya dan tentukan jadwal yang kita tetapkan untuk bisa menyesuaikan waktu dan tempat. Setelah itu, kita harus menganalisis hasil dari yang kita lakukan. Selain evaluasi, kita harus menganalisis hasil. Sudah terpenuhikah bahan-bahan yang ingin kita capai ketika kita sudah terjun ke lapangan tadi? Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Setelah kita membuat dan mendapatkan hasil, kita harus memiliki kesimpulan. Setelah kesimpulan, kita juga membutuhkan yang namanya saran. Yang terakhir adalah implementasi. Apa sih implementasi itu? Implementasi itu seperti serangkaian kegiatan yang tadi atau pelaksanaan. Jadi setelah pelaksanaan ada yang namanya melakukan penerapan. Baiklah kawan-kawan sekalian, adapun dari penjelasan saya tadi melanjuti dengan tujuan analisis terkait organisasi. Ada tiga, maksud saya ada lebih dari tiga, tapi saya hanya mengambil poin 3 saja. Yang pertama itu memahami proses kegiatan organisasi dan membuat inovasi untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Jadi ketika kita ingin meningkatkan suatu organisasi atau instansi tempat kita bernaung, kita harus selalu menciptakan inovasi, menciptakan hal-hal baru sehingga tidak nge-start atau mentok di satu inovasi. Jadi contohnya ibarat gini, suatu perusahaan iPhone lah, kira-kira gitu contohnya. iPhone itu selalu mengupgrade produk, tapi kalau produknya mentok di iPhone yang spek sebegitu aja, tidak akan ditunggu-tunggu oleh customer. Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua, kita harus mereview situasi dan kondisi organisasi secara terukur. Itu kira-kira contohnya seperti mengevaluasi. Tapi ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu yang dimaksud dengan terukur. Yang ketiga ada membuat pembaharuan kondisi organisasi. Setiap organisasi itu maupun di lingkungan masyarakat, di lingkungan perusahaan maupun di lingkungan instansi lainnya, itu selalu ada pembaharuan sehingga terciptalah inovasi-inovasi terbaru yang mungkin nantinya akan menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Yang terakhir ada blueprint kegiatan. Ada beberapa poin juga yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu tujuan mengatasi masalah yang ada menggunakan metode. Contoh dari metodenya adalah Westboard model. Itu salah satu contoh metodenya. Yang
Selanjutnya adalah sasaran. Perlunya kita memfokuskan kepada sasaran yang ingin kita tuju. Yang ketiga adalah peningkatan dalam kualitas pembelajaran campuran. Kita harus maksudnya adalah kita harus melihat produk pesaing kita, sehingga menjadi patokan untuk kita semakin meningkatkan kualitas produk. Itu salah satu pekerjaan inti dari seorang public relation untuk menganalisis organisasi. Selanjutnya ada naikkan permintaan terhadap program berbasis keterampilan. Yang terakhir ada investasi lebih besar pada teknologi interaktif dalam mengatasi kesenjangan digital. Nah, itulah beberapa sedikit terkait penjelasan dari saya tentang analisis organizing. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Baharudin, mahasiswa KPI, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.